Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya kedatangan 3 orang luar biasa yang akan kita ajak ngobrol tentang masalah persiapan PON untuk 2024 yang nanti akan diselenggarakan pada September tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 tahun ini, tahun 2024. Nah, persiapan seperti apa yang dilakukan oleh kita, Kota Pontianak dan Kalimantan Barat? Kita akan tanya langsung ke 3 narasumber kita untuk hari ini. Ini yang sudah hadir bersama kita di studio, ada Ketua Umum KONI Kota Pontianak, Bapak Haji Nanang Setiabudi-Esos. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Kemudian ada Pak Zainal Abidin SH, Ketua Pengcap Kodrat Kota Pontianak, Pak ya? Iya. Wah, ini petarung sekali kayaknya kita. Sehat Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, luar biasa. Sekarang ada Pak Insinyur Sunario, beliau adalah Bendahara Umum KONI Kota Pontianak yang juga hadir bersama kita hari ini. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Ini adalah orang-orang luar biasa yang kita ajak ngobrol tentang masalah persiapan untuk menuju PON 2024 yang nanti akan dilaksanakan di Aceh dan Medan, Pak ya. Terpusatnya di sana. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya awalnya, persiapan untuk menuju ke PON 2024 apa saja yang sudah dilakukan? Pak Nanang duluan, sebagai Ketua KONI, silakan. Terima kasih Mas Gali. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih News TV Kalimantan Barat sudah mengundang kami untuk berdialog dan menyampaikan persiapan atlet dan pelatih khususnya untuk kontingen KONI Kota Pontianak. Jadi saya sampaikan bahwa ini adalah ending dari tahun 2022. Kita ada Pekan Olahraga Provinsi atau se-Kalimantan Barat. Nah, alhamdulillah KONI Kota Pontianak itu meraih juara umum dengan predikat medali emasnya 189 medali dari 60 cabang olahraga. Nah, berangkat dari itu satu tahun kemudian kita ada namanya Prapon. Jadi sebelum PON ada seleksi itu se-Indonesia. Nah, itu hasilnya yang maksimal kita keluar sebagai yang mewakili PON dari Kota Pontianak untuk Kalimantan Barat, kurang lebih 58 atlet dengan pelatih 43 pelatih. Nah, sisanya adalah pendampingan dari KONI Kota untuk atlet dan pelatih yang akan menuju ke PON 21 tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara di Medan. Oke. Jadi tahapannya sudah cukup panjang Pak ya, sampai dengan sekarang, dan akhirnya sudah ada atlet-atlet yang akan masuk pelatihan. Berarti yang sekarang adalah Platda dulu? Ya. Platda dulu, startnya mulainya kapan? Jadi sesuai petunjuk dari KONI Provinsi, surat edaran itu kami diberikan waktu karena kemarin kita Maret tuh masih puasa, April juga masih hari raya, jadi kita dimulai di bulan Mei, tanggal 1 Mei. Nah, kemarin kita ada launching dari KONI Provinsi untuk mengadakan Platda di daerah, khususnya KONI kabupaten kota yang atletnya lolos PON. Jadi tidak semua 14 kabupaten KONI ada yang lolos PON. Oh gitu ya? Ya. Jadi 14 kabupaten kota itu yang lolos PON Kota Pontianak 58 atlet. Nah, kemudian Mempawah, kemudian Kabupaten Landak, kemudian Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, nah kemudian Bengkayang. Tapi tidak banyak. Yang paling banyak alhamdulillah dari 145 ya. Itu atletnya Kota Pontianak 58 orang. Kota Pontianak 58 orang. Ya. Apakah setiap kali ini setiap daerah juga membawa perwakilan sendiri-sendiri atau memang hanya tergantung dari prestasinya? Iya, tergantung dari prestasi kan. Yang bisa ikut Prapon, ujian sebelum PON itu yang memang lolos di Porprov, di Pekan Olahraga Provinsi. Nah, baru dia bisa ikut Prapon. Nah, itu yang ngatur adalah dari organisasi cabang olahraga. Nah, kalau kayak hari ini kita Bang Zainal nih, beliau dari tarung derajat gitu ya. Nah, Kota Pontianak atletnya 3, total semua 5 ya. 5. Ya, 5. Nanti bisa ditanyakan langsung. Kalau tarung derajat, ini kita menarik nih, Bang Zainal Abidin
Bang Zainal tuh Pak saya manggilnya, abang aja kali ya. Pemirsa kalau dari badannya kelihatan ya beliau adalah petarung ya. Kalau dibandingkan dari kita bertiga kan berbeda ya. Jadi Bang Zainal Abidin, Ketua Pengcap Kodrat Kota Pontianak. Iya. Ini kalau tarung derajat itu pakai sistem grup atau perseorangan? Kita perorangan. Perorangan. Ya, nomor tarung putra dan nomor tarung putri. Jadi yang lolos dari Pontianak? Jadi yang dari total keseluruhan yang ikut prapon tuh yang nomor tarung itu ada 14 nomor. Dari keseluruhannya kita itu Kalimantan Barat meloloskan 8 nomor tarung. Putri. 8 nomor tarung putra Iya. putri. Yang 5 orang itu dari Kota Pontianak dan 3 orang lagi itu dari masing-masing 2 Kabupaten Sanggau, 1 orang dari Kabupaten Sintang. Ini kalau berbicara soal masalah kriteria dan juga unggulan di setiap sektor olahraga, ini tarung derajat sepertinya cukup menjadi unggulan ya untuk di Pontianak. Apakah ada kira-kira pesaing berat yang di daerah mana yang sudah terpantau? Terutama kan Bang Zainal pasti udah memantau itu pergerakannya. Kalau untuk saingan juga kita kan udah memantau ya dari prapon kemarin, dari kejurnas sebelum-sebelumnya kita juga memantau. Memang sekarang ini untuk pon yang kali ini kami menganggap agak lebih berat. Agak lebih berat. Daerah-daerah lain itu sudah kelihatan kemampuannya. Jadi kalau dari ukur rata-rata mereka itu memang ada yang lebih di atas, ada yang sama dan ada juga yang lebih di bawah pada kita. Cuman kalau kita ukur-ukur memang daerah-daerah lain ini berkembangnya cukup pesat. Apa yang menjadi indikator kalau kita sudah siap untuk bertarung di PON kalau untuk tarung derajat? Apakah ada indikator khusus bahwa mereka harus latihan sekian bulan atau berapa bulan, kemudian secara fisik dan mental apa-apa yang perlu disiapkan, dan indikatornya apa kalau mereka ini siap sudah berangkat dan ini akan punya chance atau kesempatan kemenangan yang cukup besar nanti pada saat PON berlangsung? Kalau indikator jadi kita lihat dari prapon kemarin memang ya. Jadi kita lihat dari segi tekniknya, fisiknya dan juga kemampuan mentalnya dalam bertanding tuh daerah lain kita pandang memang memiliki lebih lah. Jadi tapi kita tidak tidak berputus asa untuk tarung derajat sendiri. Setelah pulang prapon kemarin bulan November kita itu sudah melaksanakan TC mandiri, Bang. Sendiri aja walaupun belum dibiayakan dari KONI provinsi segala macam. Kita dari tahun lalu sudah melakukan TC mandiri dengan persiapan tuh latihan 1 hari minimal 5 jam pagi sore. Wah, 5 jam. Iya, kalau kita memang untuk standar itu kalau seandainya kita di bawah itu kita susah melakukan persaingan dengan daerah lain. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang harus dikejar dengan jam latihan yang lebih tinggi daripada yang lain. Oke, ini menarik sekali. Nanti kan kita bahas lebih lanjut persiapannya. Nah, ke Pak Insinyur Sunario, Bendahara Umum KONI Kota Pontianak. Pak, tentang kesiapan dari KONI Kota Pontianak untuk melaksanakan PON ini sudah sejauh mana? Berapa persen persiapan yang dilakukan oleh KONI dan apa-apa saja yang mungkin dibutuhkan? Tapi Pak, jangan dijawab dulu. Kita tahan dulu sebentar. Pemirsa akan penasaran untuk mendengarkan jawaban kesiapan seperti apa yang sudah disiapkan oleh KONI Kota Pontianak untuk persiapan baik itu Pelatda, kemudian nanti persiapan untuk menuju PON pada tanggal September ya Pak? September pada tanggal 8 sampai tanggal 20. Nanti akan Bapak jawab setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Galih Talk Show di iNews TV Pontianak masih bersama bapak-bapak dari KONI Kota Pontianak yang berbicara tentang masalah kesiapan untuk menuju PON 2024. Dan sekarang tadi ada satu pertanyaan tentang bagaimana kesiapan KONI Kota Pontianak untuk Pelatda PON di Mei sampai Juni nanti Pak. Sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kota Pontianak? Kalau kita masalah persiapan, kita sudah dari awal-awal sudah kita siapkan Pak untuk melaksanakan PON ini. Jadi dana dari pembinaan kita selalu tiap tahun kita kasih untuk cabur-caburnya supaya mereka terbantu untuk meningkatkan prestasi mereka bekerja. Jadi kalau kita untuk membina cabur-cabur dari ini semua sudah kita siapkan untuk prestasi maupun dari uang makannya, dari vitamin, uang transport sudah kita siapkan dari awal. Oke, berarti sudah diperhitungkan bahwa untuk Pelatda PON dan juga nanti untuk kedepannya atlet-atlet ini cukup terjamin dalam artian begitu Pak ya?
Berarti kesiapan dari KONI Kota Pontianak sudah bisa terukur bahwa persiapan ini sudah dimulai dari jauh-jauh hari. Iya. Terutama dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan adalah Pelada terlebih dahulu. Sebelum nanti menuju ke ada TC terpusat. TC terpusat. Itu untuk provinsi berarti? Iya, Sekalimantan Barat. Itu KONI Kota Pontianak juga ikut berperan di sana? Kita selalu pendampingan, Pak. Iya, Pendampingan. Pendampingan aja, Pak. Proses pendampingan seperti apa, Pak, yang dilakukan untuk para atlet ini? Kita selalu meninjau, Pak, kegiatan atlet kota kita dalam hal ini. Jadi supaya kita tahu sampai mana prestasi mereka dan kita memberi support kepada mereka, cabur-cabur kota, supaya dia bersemangat, biar berprestasi lebih baik lagi gitu, Pak. Oke, harapan baiknya adalah apapun yang mereka butuhkan, terutama untuk dalam bentuk stamina, ini semua yang tercukupkan ya oleh KONI Kota Pontianak dan juga nanti menuju ke TC terpusat. TC terpusat kapan sih, Pak? Rencana TC terpusat itu di bulan Juli dan Agustus. Oh, lanjut berarti ya. Dari Mei ke Juni itu adalah Pelada PON untuk KONI Kota Pontianak, kemudian setelah itu lanjut ke TC terpusat. Ya, kalau Pelada Mandiri ini kan di kabupaten kota masing-masing. Ya kebetulan saja Kota Pontianak kan jadi satu sama lokasi daerah yang mau TC terpusat Kota Pontianak. Oke. Nanti yang dari kabupaten Juli Agustus itu sudah terpusat, jadi dia nggak boleh kembali lagi sampai nanti dia berangkat pada tanggal 1 September. Berarti benar-benar di karantina hanya terfokus untuk latihan. Iya. Oke. Apa yang menjadi pembeda kalau PON tahun ini dengan beberapa tahun yang lalu? Ya, jadi gini. Kita 2021 di Papua itu kalau nggak salah Kalbar itu saya nggak bisa nyebutkan ranking urutan ya. Oke. Saya masih ingat hanya medali yang kita peroleh, medalinya itu 3 medali emas. Nah perunggunya, peraknya saya lupa. Nah di sini kalau untuk peringkat apabila kita tidak berubah lagi di 2024 PON ke-21 ini, berarti kita masih dengan capaian emas hanya 3. Namun kemarin di rapat kerja tahun 2023 bulan Desember, KONI Provinsi bertekad bersama KONI Kabupaten Kota yang atletnya lolos PON untuk merubah pendapatan emas itu naik menjadi 5 sampai 7 dan sampai 10. Jadi merubah grid ya nanti otomatis, tapi tergantung di kegiatan pada saat PON kan? Nah jadi itu target. Nah Kota Pontianak berharap kami dari dulu 2 penyumbang emas, ini kita berharap mungkin bisa menjadi 3 penyumbang emas, berarti Kota Pontianak bisa menyumbang 5 lah minimal. Semoga amin. Ya sisanya mungkin kabupaten kota yang lain ya. Oke. Harapan baiknya seperti itu, semoga tercapai nih Pak ya. Ini kita juga warga Kalimantan Barat juga berharap seperti itu. Prestasi terbaik untuk menorehkan sejarah bahwa atlet-atlet kita adalah orang-orang luar biasa yang bertarung untuk PON di 2024 ini. Nah, kalau untuk tarung derajat, apa ada target khusus yang mau digapai, Bang? Kalau kita target ya, cuman saya nggak berani sebutkan berapa medali. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin, juga berharap dukungan dari masyarakat Kalbar dan pemerintah. Jadi saling mendukung untuk mendapatkan suatu prestasi itu tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, jadi saling mendukung. Ya, jadi untuk target kita nggak berani sebutkan, yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuan yang kita miliki. Oke, jadi apapun akan diusahakan untuk mencapaikan hasil yang terbaik di tahun 2024 ini. Dan di tahun 2021 kita sudah pencapaian yang cukup bagus Pak ya. Semoga harapan-harapan besar ini tercapai oleh kita semuanya. Ini menjadi hal yang membanggakan untuk Kota Pontianak dan juga Kalimantan Barat. Kalau di tarung derajat sendiri, tadi sempat disinggung bahwa jam latihan itu bakal lebih panjang daripada yang lain. 5-6 jam. Itu startnya dari jam berapa itu Bang? Kalau 5 jam itu kalau di program latihan termasuk program latihan sedang. Oh, ada program yang lebih. Berarti urutannya seperti apa? Dari yang kalau sedang tuh 5 jam, kalau yang udah berat tuh bisa 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam. Iya, pagi, siang, sore atau tambah malam juga. Saya memilih jadi presenter saja kalau begitu. Itu latihan setiap hari seperti itu? Iya, setiap hari. Paling 1 hari libur. Kalau kita libur terlalu lama, itu fisik turun lagi. Oh, jadi harus tetap di maintenance, tetap Iya. ini ya.
Tapi kalau misalnya jeda waktu untuk menuju ke PON-nya, itu jeda waktunya berapa lama? Apakah misalnya besok mau berangkat PON nih, apakah ada jeda waktu 3 hari, 4 hari, 5 hari untuk libur? Kalau udah kan kita otomatis kita berangkat kan udah ada latihan tuh, udah jeda jeda waktunya ada setidaknya 2 hari atau 3 hari maksimal, itu yang jeda waktu istirahat untuk meregangkan otot itu. Apa yang paling tersulit dalam melakukan pelatihan di Tarung Derajat? Ya paling sulit itu yang pertama dari segi mental anak-anak ya. Kita memaksa mereka latihan mati-matian. Enggak, kadang-kadang mereka itu ada jenuh, capek, malas. Nah, itu juga kita harus bagaimana memotivasi mereka kan. Dan juga apabila nanti di tengah-tengah dalam latihan ada sakit, ada apa segala macam. Nah, itu yang jadi masing-masing dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang dihadapi. Berarti dalam arti bahwa Bang Zainal bukan hanya melatih dalam segi fisik ya, tapi bahkan motivasi juga diberikan untuk mereka. Merangkap semuanya untuk hal yang seperti itu. Ada pernah ketemu dengan atlet yang mungkin agak susah diatur dengan pengalaman personal yang ini, tapi prestasinya oke, ini punya potensi yang bagus. Iya, masing-masing anak itu beda kepala, beda isinya, beda karakter. Jadi cara penanganannya juga beda-beda. Ini ada yang kalau dimarah langsung Meraju. Ada yang mau dimarah dulu. Nah, ini ada yang mau dimotivasi dulu, beda-beda masing. Berarti treatment untuk setiap atlet beda ya? Iya, beda. Bahkan untuk tarung derajat yang secara ini menggunakan fisik. Iya. Fisik dan juga teknik ini. Fisik, teknik, segala macam, dan mental. Mental penting juga. Kalau fisik bagus, tapi mental nggak bagus, nggak bisa di tarung derajat, Bang. Oke. Idealnya itu butuh waktu berapa lama persiapan untuk latihan kalau untuk menuju untuk mencapai prestasi yang maksimal? Tahan Bang, jangan jawab dulu. Ini tentunya banyak sekali yang mau kita tanyakan soal persiapan dari atlet-atlet kita. Kebetulan karena memang ada orang-orang luar biasa yang akan memberikan tentang jawaban-jawaban tersebut yang akan kita tanyakan. Nanti kita akan tanya lagi setelah yang berikut ini. Gali Talk Show masih di Anyus TV Pontianak untuk bertanya tentang bagaimana nantinya sebuah proses untuk menjalankan persiapan untuk menuju ke PON 2024, tentang Platda PON yang akan dilaksanakan pada Mei dan Juni 2024. Tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang berapa lama sih untuk persiapan kalau tarung derajat, efektifnya itu berapa lama persiapannya? Apakah ini waktu yang cukup untuk menuju atau mencapai target yang nanti akan dicapai di PON 2024? Bang Zainal? Kalau untuk berapa lama waktu latihan, jadi kita itu ada program latihan panjang, sedang, dan program latihan pendek. Nah, kalau untuk PON ini harus kita juga mempersiapkan itu program latihan panjang. Dari prapon kita siapkan berapa, minimal 1 tahun. Setelah prapon dan selesai untuk PON, nah baru itu dari pulang prapon itu kita udah mulai, jadi minimal setahun. Setahunan. Wah, lama sekali ya, lama sekali. Ini berbicara tentang kalau sekarang Platda PON ini Platda wilayah Kota Pontianak berarti Pak ya? Wilayahnya KONI berarti, wilayah KONI Kota Pontianak. Kalau misalnya nanti sudah masuk ke tes terpusat, itu kan berarti sudah masuk ke ranahnya provinsi, betul? Ranah provinsi. Nah, fungsi pendampingan dari KONI Kota Pontianak untuk para atlet ini dalam sifat seperti apa? Dalam bentuk seperti apa? Apakah pendampingan psikologis, dalam bentuk kunjungan, atau dalam bentuk materi atau fisik? Ya, jadi kita kalau udah terpusat, memang kemarin pada saat audiensi dan petunjuk dari KONI provinsi, kita pendampingan dalam arti kata monitor mereka TC dibolehkan, dibenarkan. Nah, untuk fisiologi itu memang sudah disediakan oleh KONI provinsi. Jadi keluhan atlet tadi seperti Pak Zainal bilang, pelatih, bahwa dalam kondisi capek atau apa, nanti di terpusat itu saya berharap Coach Zainal nanti bisa berkomunikasi sama KONI provinsi. Itu ada terapi tadi itu, terapi fisiologi, terapi fisik. Kalau untuk kesehatan dalam arti kata, mohon maaf, kecelakaan segala macam, mereka sudah didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi atlet kita, tapi kita kan tidak mau lah sampai ada kecelakaan atau apa, kematian atau apa, karena ini sudah sisa persiapannya ini gitu. Nah, persiapan yang memang sebenarnya yang minimal saja itu 6 bulan, apa yang dikatakan tadi sama Pak Zainal itu ya maksimal setahun. Nah, tapi kembali lagi kan ke pendanaan. Cuman saya berterima kasih lah kepada Tarung Derajat ya, dalam hal ini Boxer ya, itu sudah mereka bisa
berupaya latihan ini mandiri gitu. Selesai prapon itu Langsung. 2023 ya, langsung mereka udah latihan gitu, mandiri di cabang olahraga ya, artinya pencap kalau mereka. Nah, jadi memang dalam hal ini tentu apa yang disampaikan Bang Jenal, bahwa peran daripada pemerintah harus ada, peran daripada pihak swasta sebenarnya juga. Yang selama ini kita CSR-nya belum jalan lah ya. Nah itu kalau sudah jalan sebenarnya seperti di Jawa, nah mereka bisa pegang satu cabur olahraga, contoh bulu tangkis ya. Nah itu kalau di Kudus, di mana kan ada PB Jarum, ada ini, nah itulah seperti itu ya. Namun kita Kalbar sepertinya ya sudah mulai juga di segi futsal, Kancil BBK, kita sudah berperan di nasional, bahkan saya dengar sudah hampir ke internasional ya. Betul. Nah jadi seperti itu, jadi harapan kita, nah tadi pendampingan tetap kita ini hanya untuk dana pembinaannya itu sudah fokus PONI provinsi ya Pak Bendara ya. Yeah. Jadi kita nanti monitoring kalaupun ada hal-hal yang ini. Nah kami juga kalau soal bonus itu memang kewajiban dari pemerintah provinsi, karena ini membawa nama Kalbar. Namun Pak Bendahara, kita kemarin sudah diskusi dan sampaikan informasi ini juga kepada PJ Wali Kota, bahwa kalau emas ya disamakan dengan dapat korprop ya, karena perwalnya ada. Nah kita nanti tetap ada juga. Oh dapat juga berarti ya. Atas nama untuk Kota Pontianak. Oke. Kita persiapkan lah supaya mereka mentalnya juga bisa ini. Nggak seberapa sih, tapi ya disitulah tadi kemampuan dan keberadaan keuangan pemerintah kota. Oke. Tapi apapun itu hasil terbaik yang kita inginkan untuk pencapaian di PON 2024 Pak ya. Pak, ini di luar dari konteks kita untuk PON ya. Saya ingin bertanya ke Bapak-Bapak yang udah bergelut sangat lama di bidang olahraga dan memantau langsung dan serta terjun langsung ke dunia olahraga. Seberapa besar potensi para atlet yang ada di Kalimantan Barat untuk menang di kancah nasional atau mungkin kesempatan ke internasional? Apakah kita punya potensi yang cukup besar untuk para atlet? Terutama untuk tarung derajat, karena ada Bang Zainal yang memantau langsung di lapangan. Seberapa besar potensi yang dimiliki oleh kita Kalimantan Barat, terutama untuk para atlet dan calon atlet mungkin yang dalam kedepannya, apa sih yang bisa memicu motivasi mereka? Yuk olahraga profesional, yuk olahraga, ternyata olahraga profesional ini bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa untuk mereka. Apakah ada indikator tertentu untuk melihat bahwa kita punya potensi yang besar di bidang olahraga ini? Kalau untuk potensi ya, intinya juga dalam olahraga itu di samping bakat, minat, dan juga setiap cabang apapun, bukan termasuk hanya tarung derajat. Intinya ala bisa karena biasa. Itu ya. Siapapun apabila menekuni sesuatu, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan program yang benar, dia akan berprestasi mencapai yang dia inginkan. Oke. Itu adalah salah satu hal yang dipegang teguh untuk memilih, bahwa ternyata pilihan untuk menjadi profesional itu bukan karena hanya bakat ya, tapi juga karena memang ada kemauan dan kerja keras untuk mencapai posisi tersebut. Oke, makasih Bang Jana. Kalau dari Pak Sunaryo, kalau melihat potensi Kalimantan Barat ini sendiri, gimana persiapannya untuk menuju ke PON? Ya, misal saya lihat sih Pak, cukup lumayan lah Pak. Mereka juga bekerja sangat keras, pelatihannya juga teratur, rutin. Jadi mudah-mudahan tahun ini PON yang ke tahun 2024 ini lebih baik lagi Pak. Ya, Pak Nanang, apa nih Pak? Apa yang mau disampaikan terakhir kepada mereka-mereka yang ada di luar sana yang sedang menonton kita? Apa harapannya untuk masyarakat Kalimantan Barat yang sedang menyaksikan kita pada hari ini? Dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Ya. Kalau tadi Bapak sedikit menyinggung tentang masalah CSR yang mungkin belum terlalu efektif. Semoga dengan adanya obrolan kita hari ini, pihak swasta juga mendengar dan akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi harapan saya sebagai Ketua PONI Kota Pontianak, tentu atlet Kota Pontianak mohon dimaksimalkan untuk mendapat medali, dengan harapan agar grid atau urutan dari Provinsi Kalimantan Barat terhadap provinsi-provinsi yang lain bisa berubah.
yang 2021 3 medali emas, ini mudah-mudahan bisa 5 sampai 7 medali emas. Amin. Amin. Mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak, Pak Sunaryo, terima kasih, Bang Zainal, terima kasih. Saya mau belajar tolong derajat nih ngomong-ngomong, tapi sekarang kayaknya badan fisik udah nggak kuat. Pak Nanang, terima kasih banyak. Semoga harapan yang disampaikan oleh Bapak-bapak di sini tercapai, Pak ya, dan dukungan bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi imateri, bahwa perlu pendampingan khusus untuk mereka, secara psikologi, kejiwaan, mereka-mereka yang tertekan demam panggung. Untuk ini mereka butuh support dari kita semuanya. Kami mengajak warga Kalimantan Barat juga untuk memberikan support kepada para atlet kita yang nanti akan bertarung di PON 2024 di Aceh dan juga Medan pada tanggal 8 sampai tanggal 20 Mei 2024, dan beri dukungan semaksimal mungkin untuk mereka. Kita memberikan apapun yang kita bisa untuk mereka, dan dengan itu pencapaian besar akan mereka capai karena kita punya potensi untuk bisa mencapai atau menjadi apapun yang kita mau. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak-bapak sekali lagi. Saya Gali, pamit undur. Sampai berjumpa lagi di Gali Talk Show selanjutnya.